Baik, selamat datang di channel Relaktivitas. Pada video kali ini kita akan coba membicarakan tentang sama seperti kemarin, fenomena mental ya. Ini lebih ke fenomena mental. Sekarang kita lebih ke mental ya? Iya, kalau kemarin kan kita fenomena sosial, kali ini kita fenomena mental yang biasa kita sebut dengan emotional numbness atau mati rasa. Nah, dan dari mati rasa ini kita bisa memanjangkan dan akan lebih membahas bagaimana tentang dampaknya, penyebabnya, atau bahkan seperti apa sih ciri-ciri orang yang merasakan hal tersebut. Karena seperti dari namanya mati rasa, sesuatu yang mati kadang tidak kita sadari gitu. Dan dari hal itulah maka kita harus belajar akan dan saling mengerti lah tentang emotional numbness seperti ini. Perlu saya luruskan kembali, untuk emotional numbness ini mati rasa itu bukan sebuah rasa yang sama ya ketika kita disuntik baal atau apa disebut dengan bahasa sainsnya anestesi ya. Anestesi ya. Saya bukan dokter jadi saya tidak tahu. Oke. Jadi emotional numbness ini lebih cenderung kepada kondisi mental di mana kita tidak bisa lagi merasakan apa sih yang sekarang kita rasakan ini. Normalnya seseorang itu akan merasa sedih ketika melihat sesuatu yang memang mengharukan atau merasa senang ketika melihat sesuatu yang dia suka dan merasa tertarik ketika dia menemukan sesuatu yang selayaknya memang pantas untuk dicari tahu lebih lanjut gitu. Tapi orang yang sedang mengalami gejala emotional numbness ini dia merasa flat. Flat. Artinya dia tidak merasakan apapun dengan kosong gitu. Iya, dia tidak merasa sedih tapi flat. Iya. Jadi lebih tepatnya orang-orang sering bilang dan menjadikannya sebagai quotes, bukan dalam kondisi sedih tapi tidak juga bahagia. Nah itu kayak gitu tuh. Tidak juga marah dan tidak juga merasakan emosi apapun gitu. Benar. Itu adalah sebuah sebuah rasa datar yang sangat menyiksa. Karena seyogianya sebagai seorang manusia kita ini diciptakan menjadi pribadi yang perasa, sensitif akan rasa yang ada di sekitar kita. Mungkin terdengar seperti sebuah berkah ya. Oh bagus dong, saya tidak merasa sakit lagi. Tidak seperti itu. Itu akan terasa sangat menyiksa ketika kalian mencoba untuk bersosialisasi lagi dengan orang-orang di sekitar. Bagaimana jadinya jika ada seseorang yang dekat dengan kalian tapi kalian tidak bisa merespon mereka dengan emosi yang seharusnya? Oke, sekaligus gambaran mengenai mati rasa ini. Jika mati rasa atau emotional numbness ini terjadi pada mental, ada juga penyakit yang sama terjadi pada tubuh di mana kita tidak merasakan apapun. Ini masuknya sindrom kalau di tubuh. Waktu itu gue pernah baca, mungkin bakal ada gue sertain judulnya di sini. Jadi ada seorang wanita gitu, dia tidak sama sekali merasakan sakit ketika dia dicubit, ketika dia ditusuk. Pernah baca nggak kayak gitu? Hal tersebut terjadi. Mungkin kita bakal mikirnya, wah enak dong dia kalau dicubit gak bakal sakit, kalau ditusuk dia gak bakal sakit. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, dengan mengalami kondisi seperti itu justru itu sangat berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena walaupun dia tidak merasakan sakit, dampaknya akan tetap terasa. Walaupun dia tidak merasakan sakit ketika ketika dia misalkan memotong nadinya, ketika dia memotong lehernya, dia memang tidak sakit. Tapi apakah dia tetap hidup? Tapi apakah dia tetap selamat? Tapi apakah tidak ada dampak yang terjadi pada tubuhnya? Jawabannya adalah tidak. Dampaknya tetap terjadi dan masalah akan mungkin menjadi lebih parah ketika kita tidak dapat mendeteksi. Nah, karena fungsi dari rasa sakit tersebut sebenarnya untuk mendeteksi. Dan ini dalam pembahasan kali ini, emotional numbness itu terjadi pada mental kita. Nah, betul. Sebenarnya pada dasarnya semua rasa yang ada dalam tubuh kita ini adalah bentuk sistem pertahanan diri untuk melindungi kita dari dari lingkungan sekitar. Nah, kita ketika jalan sendirian di tengah malam lewat gang sempit, ada orang bawa parang. Kira-kira emosi apa yang Anda rasakan? Ya mungkin merasa takut atau bahkan untuk orang tertentu merasa tertantang. Tertantang dan adrenalin naik. Pertanyaannya adrenalin ada untuk apa? Untuk mensupport diri kita agar merasa sakit lebih tidak merasa sakit artinya ya. Kita bisa lari lebih cepat, kita bisa menjadi lebih berani atau bahkan kita memiliki hasrat untuk melawan balik. Sama seperti itu. Kalau misalnya kita tidak bisa merasakan emosi-emosi positif yang tadi saya sebutkan, ya itu adalah sebuah masalah. Nah, pertanyaannya, kok bisa seseorang mengalami emotional numbness seperti ini? Penyebabnya apa? Penyebabnya apa kira-kira? Jadi pada dasarnya
manusia itu ingin dihargai, tapi kadang tidak ingin menghargai balik. Kadang sulit untuk melakukan timbal balik. Betul. Penyebab utamanya siapa? Mungkin kalau kita atau salah satu dari kalian hidup di antara keluarga yang toxic parent, mereka penyebab salah satunya. Atau mungkin orang tua kalian baik-baik saja, tapi pasangan kalian tidak waras. Atau itu mungkin juga. Bahkan lingkungan kalian membungkam kalian untuk menyuarakan apa yang kalian rasakan. Betul. Karena rasa itu perlu diungkapkan. Mengungkapkan rasa itu tidak aneh. Yeah. Anda seorang laki-laki, Anda nangis, itu tidak aneh. Tidak aneh. Itu tidak aneh. Dan ini justru menjadi aneh ketika ini dijadikan sebagai stereotip bahwa kayak kamu kan laki-laki, kok kamu nangis sih? Itu ungkapan yang salah gitu. Iya. Bukan salah, mungkin tidak tepat ya. Betul. Lebih tepatnya kayak nangis itu wajar. Bahkan ketika kita pertama kali lahir, justru ketika kita tidak menangis tidak normal gitu. Iya, betul. Artinya bahkan dokter panik. Iya, bahkan dokter akan panik ketika seorang bayi lahir ternyata dia tidak nangis. Ada kecenderungan penyakit penyakit PC, ada penyakit sensor tubuh yang tidak bekerja dengan baik ketika merasakan sakit ketika kelahiran dan sebagainya. Itu adalah hal yang normal gitu untuk nangis. Nah, akhirnya dari lingkungan yang tidak sehat, ketika kita dipaksa untuk tidak mengekspresikan emosi kita menjadi merasa tertekan, kita menjadi merasa aneh. Karena sekali lagi, masalah setiap orang itu adalah relatif. Kenapa? Karena banyak sekali parameter yang menentukan kemampuan seseorang tersebut dalam menangani masalah. Ada kedewasaan di sini berarti bukan masalah umur ya. Iya, bukan artinya umur. kematangan dia dalam menghadapi masalah, pengalaman dia sebelumnya menghadapi masalah, dan juga dukungan sekitar ketika dia menghadapi masalah. Nah, aspek-aspek ini yang bisa membantu seseorang agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, dan lebih tepatnya membantu seseorang juga untuk beradaptasi dengan masalah. Beradaptasi karena tidak selamanya masalah itu ada untuk diselesaikan. Gak semua masalah ada untuk diselesaikan. Ada masalah-masalah yang memang perlu kita terima dan itu menjadi sesuatu yang lumrah pada umumnya. Seperti misalkan pada seorang wanita ada muncul ketika dia menstruasi pertama kali, pasti pertama panik kan, apalagi dengan misalkan ini konteks yang lain ya, misalkan dengan pengetahuan seks edukasi yang kurang, merasa kok kenapa ini tiba-tiba seperti ini, apakah ini penyakit, apakah ini dan sebagainya. Nah, itu kan akan terus berulang kan, karena itu siklus wanita. Maka itu adalah masalah, namun tidak bisa kita jadikan itu sebagai dihilangkan, tapi mulai beradaptasi dengan masalah tersebut gitu. Oke. Nah, namun cenderung kebiasaan buruk dari masyarakat atau kebiasaan buruk dari lingkungan sekitar itu karena dia merasa superior ya. Yeah. Dan orang yang menceritakan masalahnya mungkin jarang sekali untuk menceritakan masalahnya pada saat sebelum-sebelumnya. Artinya ketika dia mencoba untuk menceritakan masalahnya, dia merasa aneh, dan parahnya lingkungan sekitarnya merasa dia aneh juga. Jadi saling mensupport dia itu aneh. Padahal sangat-sangat valid ya. Pada akhirnya kebiasaan buruk seperti itu menciptakan diri yang merasa tidak percaya diri untuk menceritakan masalah yang dialami, karena dia mengalami pengalaman buruk sebelumnya ya. Ketika dia menceritakan masalah, dia mendapatkan perilaku buruk, dia mendapatkan mendapatkan respon yang amat sangat tidak menyenangkan dari orang yang dia harap akan membantu atau setidaknya mendukung dengan cara verbal atau lisan atau entah seperti apa, saya tidak peduli. Paling tidak dia memberikan respon mendukung, tapi sayangnya tidak. Dan akan muncul juga sugesti dalam dirinya bahwa dia tidak memiliki tempat untuk pulang. Nah itu ini yang paling ngeri. Adalah hal yang paling ketika berbahaya. Seseorang sudah tidak memiliki tempat untuk pulang, kita mengasumsikan tempat untuk pulang itu banyak hal ya. Bukan cuma rumah. Bukan hanya rumah. Ini bukan tentang rumah, ini tentang pelukan, ini tentang kasih sayang, ini tentang Tuhan, ini tentang beribadah dan sebagainya. Tempat pulang orang-orang setiap orangnya beda gitu. Dan ketika kita tidak memiliki tempat pulang dan tidak bisa menyuarakan apa yang kita rasakan di tempat pulang kita itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Apalagi ketika kita merasakan kosong dan kita tidak tahu untuk akan pulang kemana, itu akan terjadi kayak jiwa yang uring-uringan, kesana kemari tanpa tujuan, hampir-hampir mendekati stres dan kegilaan. Bukan kegilaan ya, lebih ke kayak mental yang tidak stabil dan tidak terkontrol seperti itu. Karena pada dasarnya kita adalah remaja yang dimana mental kita sangat tidak stabil. Itu adalah hal yang wajar. Nah, pada akhirnya dari semua lingkungan buruk tersebut menciptakan pribadi yang mati secara rasa.
tapi hidup secara biologis kita hidup, tapi kita seperti mayat hidup. Ya, hidup tapi kalau cuma sekedar hidup, cacing di Semut perut pun bisa hidup gitu. Iya, binatang pun bisa. Iya. Hidup sekedar hidup, makan sekedar makan tanpa merasakan rasa yang indah gitu. Nah, dan kalau lebih jauh ya, inilah yang membedakan kita antara kita manusia dengan makhluk-makhluk lainnya gitu. Kalau misalkan kita ada 3 eksistensi misalkan di dunia ini yang secara fisik ada. Di situ ada manusia, ada tumbuhan, kita ada berawal dari tumbuhan, ada hewan dan juga ada manusia. Masing-masing yang paling lengkap adalah manusia gitu. Hewan dia hanya memiliki fisik, masalah segala sesuatunya dia tidak merasakan. Misalkan respon dia tidak merasakan dan sebagainya. Mungkin ada sebagian tumbuhan dan sebagainya itu merasakan respon. Tapi intinya yang dia memiliki fisik dan kemampuan untuk bertahan hidup. Ini secara umum ya. Hewan dia memiliki respon, dia memiliki fisik, memiliki bernapas, memakan dan juga bertahan hidup. Ditambah dia juga memiliki respon ketika ada insting ya, ada insting karena tumbuhan tidak punya insting gitu. Hewan punya insting. Kita yang ketiga makhluk hidup sebagai manusia ini paling lengkap. Kita punya fisik yang bisa bernafas, tapi kita juga ditambah punya insting ketika merasakan sesuatu. Yang ketiga kita memiliki perasaan. Ini yang berbeda. Itu dan maka diciptakanlah oleh Tuhan sesosok manusia dengan sesempurna-sempurnanya dan itu fungsi kita di sana untuk memanfaatkan tersebut, bukan untuk mematikan fungsi tersebut. Oke, mungkin itu adalah pengenalan pada kalian untuk apa sih yang dimaksud mental numbness, agar kalian biar kalian nggak taunya itu cuma mental numbness itu mati rasa karena putus, bukan banyak hal. Tidak sesempit itu, banyak hal dan banyak cakupannya. Oke. Nah, apa sih penyebabnya kira-kira? Kalau menurut gue ya, penyebab utama dari mental numbness selain karena tadi itu yang udah dijelaskan ya, penyebab lainnya itu juga adalah karena ilustrasi masyarakat terhadap orang-orang yang mati rasa ya. Rata-rata nih, gue ambil contoh Jepang, negara seperti Jepang, tingkat bunuh dirinya tinggi. Ini menurut gue sangat berkorelasi lah antara tingkat bunuh diri tinggi dengan mental numbness, karena mereka tidak punya tempat untuk pulang, ya, dan satu-satunya pulang ke Tuhan. Maaf ya, ini bukan dark joke, bukan. Saking parah. Iya, saking parahnya mental numbness seperti itu. Ada sebuah hutan yang dikhususkan untuk bunuh diri dan bahkan pemerintah pun seperti angkat tangan. Oh ya udah gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Anda mau bunuh diri di situ ya udah kita yang pungut nanti. Seberbahaya itu mental numbness. Nah, berkaca dari kejadian di Jepang pun kita bisa ambil beberapa kesimpulan sebenarnya. Di Jepang itu budayanya dia sangat bekerja keras ya. Iya. Kita dipaksa bekerja keras karena memang mereka pintar, kita tidak bisa pungkiri. Mereka dipaksa bekerja keras, memberikan performa tinggi setiap hari selama 1 tahun dan itu berlangsung beberapa belas tahun. Bayangkan betapa mengerikannya hidup mereka. Bahkan ada budaya mati dalam kesendirian, ada budaya tidak memiliki istri, dan ada budaya workaholic, super hektik. Bukan super hektik, super hektik gitu. Artinya 1 kali 24 jam itu mereka tidak memiliki waktu untuk mengemukakan perasaan. Iya, perasaan. Mungkin ada yang sudah beristri, mereka hanya sekedar bercinta seperti itu, tidak menyalurkan perasaannya secara penuh. Jadi hanya menyalurkan biologisnya, bukan apa yang ada di dalam perasaannya gitu. Mentalnya bukan. Betul. Beda lagi. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena mental numbness itu, emotional numbness itu enggak memandang umur. Bisa saja bapak-bapak umur 22 tahun merasakan juga. Kita meng-cover semuanya artinya. Dan bahkan untuk seorang anak kecil pun kadang ketika orang tua kesel ya, ketika anaknya nangis, anaknya tantrum, apalagi orang-orang belum paham tantrum tuh kenapa sih, apa sih tantrum. Bahkan orang-orang sering menganggap bahwa tantrum di kondisi ketika anak merengek bener-bener nangis kayak nggak bisa kita coba ajak untuk ngobrol, bener-bener cuman pengen nangis, itu sebenarnya anak cuman minta didengarkan. Ya. Lu tahu nggak tahu tantrum? Ya, jadi tantrum tuh kondisi ketika anak ngerengek banget, nangis banget. Kadang pokoknya posisi paling menyebalkan dari seorang anak kecil itu tantrum. Ketika dia nangis pengen sesuatu kekeh seperti itu, dia nangis kokoseran dan dia kayak nangis dan sebagainya. Itu sebenarnya tantrum, dia cuma minta didengerin, bukan cuma tentang dia minta diturutin keinginannya. Dan hal tersebut
jarang kita pahami, jarang kita rasakan, dan kadang kita sebagai orang tua bahkan ketika gua sendiri ya, ketika ketemu hal seperti itu lupa gitu tentang kondisi dan sikap yang seharusnya dilakukan terhadap anak tersebut. Ya, artinya memang penyebab utama dari emotional numbness ini adalah support dari lingkungan sekitar. Ya, dari lingkungan sekitar. Itu adalah pembunuh. Dan masalahnya support dari lingkungan sekitar kan artinya ada orang yang harus ada keterlibatan orang lain di dalamnya, dan ini yang sulit sebenarnya. Kalau misalkan tentang diri sendiri mungkin kita masih bisa tentang bagaimana cara mengalihkan perhatian dengan membaca, dengan beraktivitas, tapi bagaimana cara kita mengatur tindakan orang lain terhadap kita gitu. Itu sih yang sulit. Oke. Nah, pada akhirnya saya akan bertanya, apa akibatnya? Akibatnya adalah munculnya orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Kita sama-sama paham. Kita punya teman yang seperti itu ya. Kita mungkin konsepnya bukan gibah karena ini dijadikan sebagai pembelajaran gitu ya. Artinya kita juga nggak sebut nama lah. Betul. Di kondisi dimana mungkin ya kita juga sama merasakan itu, dimana dia mungkin mati rasa ketika perjalanan romantisnya yang selesai, ditambah ekonomi yang tidak begitu baik, ditambah keluarga yang juga sedikit renggang dan berantakan dan sebagainya, misal yang dalam konteks lain, itu makin menambah perasaan seseorang itu untuk menyerah gitu. Menyerah dalam arti mengakhiri hidup. Iya, menyerah dalam jujur ada teman kita yang kayak gitu, dan kita sangat berprihatin ya. Tidak perlu terlalu jauh. Saya sebenarnya sering merasakan. Iya. Ya. Boleh curhat gak ini? Boleh banget. Ini forum terbebas yang pernah ada. Forum terbebas yang pernah. Lu datang ke sini mau sebagai pemateri silakan, mau sebagai dewa juga silakan gitu. Jadi ngomongin aja gitu apapun gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang emotional numbness, saya adalah pakar ya. Asik ya, enggak. Si paling emotional numbness. Enggak. Mungkin akibat yang paling berbahaya dari seseorang yang mengalami tentang emotional numbness adalah self harm ya. Self harm. Kalau masalah cuman akibatnya membuat status di Snapwire, ya saya tidak berpikir sejauh itulah. Artinya ya terserah gitu, mau itu, sampai spam 1000. Ada banyak hal yang ada emotional numbness dengan dalih ada narsis ya dengan dalih emotional numbness, ada pick me girl. Pick me girl, ada mengajukan diri dan keinginan untuk validasi dengan validasi juga. Ini saya berbicara semurni-murninya emotional numbness ya, bukan orang cari perhatian seperti itu. Artinya ketika kita merasakan mati rasa, memang hobi yang dulunya kita senangi. Saya senang membaca forum-forum militer, membaca komentar orang-orang yang debat tentang apa yang lebih bagus dari bom atau peluru gitu kan. Tapi ketika saya merasakan mati rasa, semua hal tersebut tidak menarik. Bahkan ngechat gebetan pun nggak menarik gitu loh. Ya udah, lu siapa gitu? Aku sedang tidak butuh itu. Artinya pada akhirnya kita akan dihadapkan dengan suatu kebingungan yang memaksa kita untuk duduk dan menangis. Pada akhirnya kita akan berpikir tentang makna hidup apa, tentang tujuan kita hidup apa, hakikat hidup kan. Artinya ujung-ujungnya seperti itu, dan itu adalah sangat berbahaya. Oke lah, kita bilang seseorang punya iman, dia akan kembali pada agamanya ketika dia berada pada posisi paling rendah. Ateis? Silakan, dia akan berpijak pada mana ilmu pengetahuan. Atau mungkin orang yang memiliki iman rendah, yang tidak memiliki, yang sekedar percaya, dan ketika dia berada posisi terendahnya gimana? Apakah solusinya hanya bunuh diri? Apa yang menjadi pegangan dari kehidupan dia? Ya betul, seperti itu. Nah makanya kenapa saya bilang emotional numbness ini sangat berbahaya, karena tidak semua orang memiliki parameter yang sama. Tidak semua orang cukup dewasa untuk menghadapi masalah. Yang kita anggap kecil, dia anggap itu adalah bencana. Seperti itu. Oke. Dan sorry ya, ini menurut gua masalah dampak, masalah penyebab kita udah selesai ya. Udah lumayan cukup banyak tentang hal tersebut. Mungkin dari pemaparan kita, dari apa yang kita sampaikan, teman-teman juga atau lu semua bisa menambahkan sendiri di imajinasi kalian, atau bahkan tidak menutup kemungkinan salah satu dari kalian juga mungkin menjadi orang yang mengidap kelainan juga bukan ya, mengidap situasi seperti inilah, menjalani situasi seperti ini, terlebih dari apapun seperti itu. Nah, cuman ini kita ada
ada yang ingin gue sampaikan bahwa banyak di antara kita yang menjadikan emotional numbness ini menjadi sesuatu yang abu-abu, subhat aja, subhat dengan sesuatu yang disebut don't give a fuck, artinya tidak empati dan tidak pedulian. Kayak kan kalau kalian pernah baca sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, itu berbeda dengan yang dinamakan dengan mati rasa. Gue udah pernah baca bukunya. Jadi kalau sebuah seni untuk bersikap bodoh amat itu, kalau kalian yang belum pernah baca mungkin ya, ini gue kasih pemaparannya. Jadi intinya menjelaskan bagaimana cara kita tidak terlalu peduli untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita pengaruhi. Kayak misalkan gaji, gaji kita adalah UMR 4 juta. Mau bagaimanapun UMR gitu. Kecuali tergantung kinerja kita gitu kan. Kalaupun pada akhirnya bos ketika kinerja kita baik, bos tetap ngasih rendah, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain pada akhirnya gitu. Dan satu-satunya cara untuk kita tidak pusing dengan kondisi seperti itu adalah dengan berseni, dengan bersikap bodoh amat itu ya. Jadi ini gue ngejelasin aja gitu bahwa ada zona abu-abu di mana kita nggak bisa sebut asal-asalan ini sebagai emotional numbness atau sebut juga ini sebagai hanya sekedar bersikap bodoh amat terhadap sesuatu gitu ya. Dan advice dari kita itu bukan dari sudut pandang psikologi ya. Ini sejauh yang kita ketahui dan sejauh yang kita baca dan literasi yang kita pahami gitu. Ya, pengalaman pribadi juga gitu. Menurut gua pasti semua orang pernah pada posisi emotional numbness. Pasti. Itu sih yang pasti. Entah ketika putus atau ketika uangnya hilang ya. Iya. Lagi dalam kondisi besar, gua waktu emotional numbness gua itu waktu salah kirim uang 1,5 juta ke orang. Itu penyesalan ya, sih. Itu penyesalan dan itu kebodohan sebenarnya. Dan itu kebodohan sebenarnya. Cuma muncul perasaan kayak mati rasa karena seharusnya gue gunakan itu untuk hal lain gitu kan. Mulai memikirkan makna hidup. Iya, mulai merasakan mengapa saya melakukan hal seperti ini gitu. Padahal saya bisa menggunakannya untuk hal lain yang lebih menyenangkan gitu kan. Oke, emotional numbness gimana? Menurut gue udah selesai sih masalah penyebab dan dampak, biar teman-teman bisa bereksplorasi. Oke. Pada akhirnya ya udahlah, kita jalani semuanya, tapi kita nggak mau lepas tangan nih. Silakan. Kalau misal salah satu dari kalian ada yang kesulitan untuk mengekspresikan emosinya, silakan, kami sangat terbuka. Silakan. Ada kontak juga kan di bawah. Via IG boleh, silakan, nanti dari IG kita bisa teruskan lebih lanjut atau bagaimana ya. Silakan, tidak terbatas gender, tidak terbatas. Dan satu hal yang pasti channel kita cuma berisi 2 orang ya. Jadi masalah privasi kalian menurut gua nggak mungkin ya kita tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jadi kalian kalau nggak berbicara sama dia, ya sama saya gitu kan. Itu intinya. Dan tentang emotional numbness seperti itu. Dan yang jadi pertanyaan ini yang menurut gue emang agak sulit karena gue tipikal orang yang perasa banget ya. Orang-orang yang kayak segala sesuatunya tentang hakikat dan tentang perasaan, tentang baprisasi gitu. Cara keluarnya gimana sih gitu dari emotional numbness ini gitu? Ya, cara keluarnya sebenarnya kalau kita mau ngambil jalan pintas ya kita bisa sebut aja, kuat-kuat aja gitu. Ya udah. Tapi kita enggak seperti itu. Itu bukan solusi. Itu bukan jawaban. Itu bukan kata-kata solutif, enggak. Intinya kita harus lihat dulu kenapa rasa ini datang dan kenapa, baru dari situ kita bisa lihat solusi dari kita itu apa. Kalau misalnya emotional numbness kalian datang karena masalah asmara, silakan perbaikinya berarti dengan hati kalian lebih mesra. Silakan dengan hati kalian sendiri, cintai diri kalian sendiri, karena mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang karena ada sesuatu yang kurang, dan itu memicu emotional numbness karena kita tidak menghargai diri kita sendiri. Saya ditinggal karena jerawat misalnya, kalian nggak perlu bully kalian karena kalian punya jerawat terus kalian potong muka kalian, nggak usah, nggak perlu. Cari orang yang menghargai jerawat kalian, atau silakan beli skincare. Atau cari orang yang tidak mencintai kalian karena jerawat kalian. Iya, itu seperti itu, sederhana. Masalah saya sayang sama dia, lah bodo amat gitu kan. Yang penting kalian sehat, yang penting emosi kalian stabil dan kalian tidak melukai diri kalian sendiri. Kalau misalnya emotional numbness kalian itu datang karena respon dari lingkungan sekitar tidak baik atau keluarga yang toxic parent, cari saudara tapi bukan sedarah. Silakan, banyak. Karena pada dasarnya ada istilah Sunda, apa tuh? Baturan tapi nggak dulur lebih kerasa. Gitu. Artinya kalau misalnya kita punya teman yang sudah seperti saudara, itu akan lebih membantu kita untuk mengekspresikan emosi. Pada dasarnya dia orang lain, kita tidak canggung, dan dia dapat memberikan omongan solutif yang dapat memberikan kita improvisasi diri dari hari ke hari.
Dan dari kaliannya juga mungkin gue udah dapat poinnya sih. Intinya dari tentang emotional numbness ini adalah cara menangkalnya adalah kembali lagi dengan segala penyakit mental yang ada adalah tentang bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Betul. Tentang menerima, tentang memahami, tentang beradaptasi, tentang memperkuat diri dengan sesuatu yang mungkin konsepnya eksternal ya, karena sikap orang lain kan, karena salah satu penyebabnya adalah sikap orang lain ke kita kan, tentang bagaimana cara kita tetap merasa happy kiowo walaupun tidak dihargai gitu, tetap merasa have fun walaupun kita diasingkan dan lain sebagainya. Mungkin balik lagi ke diri kita sendiri, balik lagi ya, segala sesuatu apa yang kita sampaikan akan kembali ke diri kalian dan akan kembali ke diri kita, karena penyampaian kita di sini balik lagi bukan tentang kita yang paling mental numbness gitu, bukan. Tapi tentang bagaimana kita sama-sama belajar deh. Kita sama-sama mengajak orang lain untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin sebenarnya penting, namun tidak semua hal penting perlu dipikirkan gitu. Ada hal penting yang berjalan ya seperti hidup aja, kayak bernapas itu penting, tapi ketika saya mengatakan bernapas, kalian ikut bernapas gitu, kalian ikut jadi sesak gara-gara ngomong napas gitu, kalian jadi napas kalian jadi manual ya kan. Dan itu adalah contoh hal yang utama ketika bahwa hal penting itu tidak selalu harus dipikirkan, bahkan kalau ketika dipikirkan justru itu menjadi sesuatu yang memberatkan kepada kita. Oke lah, ya udah. Dan tadi secara eksternal kita bahas secara internalnya, artinya kalian perlu menerima diri kalian sendiri. Terima aja, kalian jerawat terima, kalian jelek terima, karena standar ya ganteng dan jelek itu sebenarnya tidak ditentukan, tapi kalau kalian menganggap diri kalian jelek ya udah gitu, terima itu, aja. Konsep datangnya jelek itu dari diri kalian sendiri. Betul kayak gitu. Kalau misal kalian hitam silakan, terlepas dari gender, saya bukan rasis. Kalau misalnya kalian putih silakan. Intinya terima diri kalian sendiri dan jangan punya mental playing victim. Artinya merasa paling tersakiti, si paling tersakiti. Kalian tidak dihargai, kalian menyalahkan orang tersebut. Jangan, perbaiki diri kalian sendiri. Kalian tidak dihargai karena jerawat, ya salahkan orang yang mengatakan diri kalian jerawatan. Salahkan diri kalian sendiri yang tidak merawat diri kalian sendiri. Kayak gitu. Intinya ya itulah semua yang bisa kami katakan yang tentang emotional numbness. Dan mungkin kita refleksikan, ini udah selesai ya emotional numbness, segala sesuatunya, cara keluarnya dan sebagainya. Tadi ada poin yang gue geli dan gue sedikit kesel gitu, karena gue ingat kembali ke memori gue dulu ya, kayak tentang fisik gitu. Kalau kalian kenal gue, mungkin gue yang sekarang adalah gue yang sama, tapi adalah gue yang berbeda juga gitu, karena ya banyak hal yang telah berubah. Banyak hal yang merubah saya gitu, banyak hal juga yang telah merubah saya gitu, bukan betul. Saya yang merubah banyak hal gitu. Terus seperti fisik dan sebagainya, ini udah sering banget gue rasakan, mulai dari materi, fisik dan sebagainya. Kita kuncinya jauh. Iya. Kita kalau jauh ya. Kita kuncinya gini ya. Kita kuncinya kayak gini deh. Kalau gue kuncinya kayak gini. Segala sesuatu yang dirubah adalah segala sesuatu yang memang mengganggu aktivitas gue. Misalkan ketika gue berjerawat, ketika jerawat itu tidak mengganggu gue, ketika jerawat itu tidak mengganggu gue nggak masalah. Tapi karena jerawat itu adalah salah satu penyakit, maka gue menghilangkan karena gue nggak mau sakit, bukan karena gue mau jadi orang yang ganteng. Tapi karena memang jerawat itu bukan hal yang sehat. Dan dari menjaga diri dari jerawat, gue mulai mengatur pola makan dan sebagainya gitu. Jadi menghilangkan bukan karena coba ya melakukan sesuatu jangan hanya karena orang lain gitu, untuk diri kalian, untuk kesehatan kalian. Kayak misalkan kalian pengen jadi putih, karena ketika putih hitam atau putih, konsepnya gelap deh ya, kulit gelap atau kulit tidak terurus, misalkan kulit kalian kusam, berdaki, retak-retak dan sebagainya. Itu bukan karena kalian merubah untuk orang lain, tapi karena kulit kusam seperti itu tidak sehat, resiko kanker kulit dan lain sebagainya. Itu yang harus kalian pikirkan, bukan tentang bagaimana I'm trying to be perfect at the other side gitu. Enggak. Tapi tentang diri kalian sendiri dan mencintai diri kalian sendiri sih. Ya, karena sebaik-baik apapun kalian berusaha, rumput tetangga akan lebih hijau. Dan satu hal yang pasti, mau bagaimanapun kalian, orang yang mencintai kalian akan mencintai kalian, dan mau sebaik apapun kalian, orang yang membenci kalian akan tetap benci kalian. Baik, akhirnya kita
sampai pada penghujung bincang ringan kali ini. Ya. Kita masih menyebut ini ringan karena belum terlalu jauh membahas. Ini masih ke segala sesuatu yang relate dengan remaja, belum ke tentang politik. Belum tentang ke fase-fase lain yang mungkin bikin kalian makin mikir dan sebagainya. Seperti biasa, kalau kalian punya saran konten yang ingin kami bahas, silahkan. Ini juga adalah konten yang salah satu dari kalian request. Kami buatkan. Siapa tahu dengan dibuatkan ini kalian bisa menjadi lebih baik ya, seperti itu. Dan itu yang kita harapkan sih. Jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa juga untuk makan. Oke, dan jangan lupa untuk stay di channel ini dan sampai jumpa di aktivitas yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.